Oke, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh akibat dari pandemi COVID-19. Jadi di masa pandemi ini, saya harap kalian semua mari menjaga kesehatan. Karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti tidak keluar rumah jika tidak ada yang sangat penting. Kalaupun harus keluar rumah, pakai masker, membawa hand sanitizer, jaga jarak, ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi salam sehat dari Bapak untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai chapter 4. Everybody is always in the middle of something. Ya, everybody is always in the middle of something. Apa sih arti dari judul ini? Judulnya bahwa setiap orang itu selalu disibukkan dengan sebuah pekerjaan atau aktivitas, baik pada waktu lampau, saat ini, atau mungkin ada rencana-rencana akan datang harus kerjakan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Pak akan berikan kompetensi dasar. Ada dua, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Semua materi dalam video ini Pak harap dicatat ke dalam buku catatannya, sehingga kalian memiliki catatan yang dapat memudahkan kalian untuk memahami materi selain daripada video ini. Nah, fungsi sosialnya yaitu mendeskripsikan, melaporkan, dan atau menjelaskan. Itu fungsi sosial dari materi kita kali ini. Unsur kebahasaannya yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu maksudnya kalimat pernyataan, ya, boleh itu bersifat afirmatif maupun negatif, dan interrogatif, ya, dan interrogatif itu kalimat tanya. Dalam present continuous tense, past continuous tense, dan continuous dengan modal will. Lalu clausa adverbial dengan kata sambung when, why. Lalu nominal singular and plural dengan atau tanpa partikel the, this, don't, my, there, dan sebagainya. Lalu ucapan, tekanan kata, dan seterusnya. Jadi itu unsur kebahasaan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu pertama kalimat deklaratif dan interrogatif untuk present continuous, past continuous, dan future continuous. Tujuan pembelajarannya yaitu we will learn to communicate activities in progress at the time of speaking, at one point of time in the past, at one point of time in the future, in order to share the information, with others and to give an explanation. Jadi kita akan belajar bagaimana menyampaikan atau mengkomunikasikan aktivitas yang terjadi atau sedang terjadi pada waktu berbicara, yaitu saat ini, ya, yang disebut dengan present continuous. Lalu at one point of time in the past, pada suatu point atau pada suatu masa, pada suatu waktu, di waktu yang lampau, the past continuous. At one point of time in the future, pada suatu masa di masa yang akan datang atau future, ya, dengan tujuan to share the information, untuk membagi informasi dengan orang lain, to give an explanation, ya, memberikan
perhatikan, tenses. Tenses artinya bentuk waktu. Nah, perhatikan garis. Ya, ada past, lampau, present, sekarang, future akan datang. Jadi sekarang posisi kita berada di sini. Ya, present, sekarang. Jadi ketika kita akan berbicara sesuatu yang telah lewat, maka kita ke past. Jika kita berbicara sesuatu rencana yang akan dikerjakan, maka kita akan bicara future. Nah, inilah checklist dasar, yaitu ada simple. Jadi kita akan membahas mengenai progresif. Progresif artinya continue, sama dengan continue, yang sedang terjadi, progress, ya. Nah, perhatikan. Ini susunan kalimatnya. Ya, susunan kalimatnya ini, ya. Lalu perhatikan tabel berikut. Ini tabel yang pertama past continuous. Jadi ini subjek sama semua. Ya. Lalu to be. Ini yang perlu diingat, to be untuk past continuous. Jika subjeknya you, we, they, dia memakai were. Jika subjeknya I, she, he, it, dia memakai was. Lalu yang berikut present continuous. Jika subjeknya I, to be-nya am. Jika subjeknya you, we, they, to be-nya are. Jika subjeknya she, he, it, to be-nya is. Lalu yang ketiga, future continuous. Jika subjeknya I and we, maka kita memakai modal. Modal boleh pakai shall be, boleh memakai will be. Jika subjeknya I and we. Tetapi jika subjeknya you, they, she, he, dan it, maka modalnya adalah will be. Oke? Jadi dia tidak bisa memakai shall, tapi dia memakai will. Oke. Ini tadi sudah Bapak jelaskan, ya, subjeknya. Lalu perhatikan time signalnya. Time signal ini keterangan-keterangan waktunya. Ya, keterangan-keterangan waktu yang umum dipakai di past progressive atau past continuous. Yaitu misalnya yesterday morning, karena dia waktu tertentu. Ya, kemarin pagi. Lalu at 5 o'clock yesterday. Ya, jam 5 kemarin. At the same time yesterday. Pada waktu yang sama dengan saat ini. Ini kemarin. Kira gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, pola kalimatnya untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif, subjek diikuti oleh was atau were, kan? Lalu diikuti oleh verb ing. Ya, kata kerjanya dalam bentuk ing. Nah, continuous itu sedang terjadi. Jadi kata sedang itu dalam bahasa Inggris ing. Ya. Contoh, subjeknya I, maka to be yang dipakai adalah was. I was. Kata kerjanya study. Ya, jadi I was studying English last week. Ya, I was studying English last week. Oke. Dalam bentuk negatif, ya, subjek diikuti oleh was atau were tambah not, lalu diikuti kata kerja verb ing. Ya. Jadi perbedaannya hanya kata not. Kenapa? Karena kalimat negatif adalah kalimat yang menyangkal kalimat positif. Jadi kalimat positif ini maknanya setuju. Jadi, saya sedang belajar bahasa Inggris minggu yang lalu. Kalimat negatifnya, saya tidak sedang, I was not studying English last week. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris. Oke. Lalu interrogatif, kalimat tanyanya, nah susunan kalimatnya was atau were, diikuti oleh subjek, lalu verb ing, lalu objek atau komplement lah,
Ya, ya, were you studying English last week? Ya, apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris yang lalu? Ya, were you studying English last week? Oke. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini dimulai dengan be, maka to be-nya akan berarti apakah. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, jawabannya hanya dua, yes or no. Jika jawabannya yes, maka kalimat afirmatif lah. Jadi, yes, I was. Atau, yes, I was studying English last week. Jika jawabannya no, no, I was not. Atau, no, I wasn't. Kalau disingkat. Kalau untuk panjangnya, I was not, no, I was not studying English last week. Lalu kita masuk ke present progressive tense. Ini pemakaian studinya. Ya. Time signalnya, ya perhatikan. Time signalnya now, right now, at the moment, at present. Jadi time signal yang dipakai untuk present progressive atau present continuous yaitu now, right now. Artinya apa? Present progressive tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi pada saat berbicara. Ya, kejadian yang sedang terjadi pada saat berbicara. Oke, so I am speaking right now. Saya sedang berbicara sekarang. Kejadian berbicara itu terjadi ketika sedang berbicara saat ini juga. Itu sebabnya time signalnya now atau right now, at the moment ini artinya sama. Saat ini juga atau sekarang juga. Oke. Nah, pemakaian dalam kalimat, perhatikan usulannya. Subjek lalu diikuti oleh am, are atau is. Jadinya lalu verb ing. Lalu plus objek atau complement atau pelengkap. So kalimatnya, I am studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Artinya kejadian belajar bahasa Inggris itu sedang terjadi pada saat berbicara. Ya. Lalu kalimat negatif, subjek diikuti oleh am, are, is, lalu not. Lalu diikuti oleh verb ing. Ya. Kalimatnya, I am not studying English right now. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Itu kalimat nyangkal. Lalu interrogatifnya, kalimat tanyanya, are you studying English right now? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang? Ya, sama seperti di past tadi, past continuous. To be yang diletakkan sebagai kata tanya, yang digunakan sebagai kata tanya akan berarti apakah. Ya. Nah, jawabannya juga sama, dua, yes or no. Jika jawabannya yes, yes, I am. Atau yes, I am studying English right now. Jika jawabannya no, no, I am not. Atau I am not studying English right now. Lalu kita masuk ke teacher. Teacher juga seperti itu. Nah, ketika modalnya will be plus verb ing. Ya, modal. Tapi tadi di awal Bapak terangkan bahwa I dan we itu boleh memakai will, boleh memakai shall. Tetapi yang lainnya harus memakai will. Nah, time signal yang digunakan umumnya at the same time tomorrow. Pada waktu yang sama besok. Artinya pada jam yang sama dengan sekarang ini. Tapi besok. Ya. Lalu tomorrow morning. Besok pagi. Atau at 8 o'clock tomorrow. Jam 8 besok. Nah, jadi itu dia time signalnya. Jadi menyatakan sesuatu rencana yang akan terjadi. Nah,
Untuk future continuous tense, perhatikan untuk kalimat afirmatif, pola kalimatnya subjek diikuti oleh modal, modalnya will atau shall, ya, shall atau will sama, be, lalu diikuti verb ing, ya. Contoh, I will be studying English tomorrow morning. Saya akan sedang belajar bahasa Inggris besok pagi. Nah, ya, I will be studying English tomorrow morning. Lalu untuk kalimat negatifnya, subjek diikuti oleh shall. Shall atau will not be. Jadi artinya kalau memakai shall not be. Kalau memakai will not be. Bukan will be not atau shall be not. Jadi shall not be atau will not be diikuti oleh verb ing. So kalimatnya I will not be studying English tomorrow morning. Oke. Lalu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, pola kalimatnya shall atau will, lalu diikuti oleh subjek, diikuti oleh be, lalu verb ing. Kalimatnya, will you be studying English tomorrow morning? Ya, will you? Apakah kamu akan sedang belajar bahasa Inggris besok pagi? Nah, jawabannya juga dua. Ya, yes, I will. I will be studying English tomorrow morning. No, I will not be studying English tomorrow morning. Oke, ini dia. Lalu analyzing. Nah, coba analisa dulu ya. Jika ada soal seperti ini, fill in the blanks by using past progressive, present progressive, and future progressive. Isilah ini dengan menggunakan past continuous atau present continuous atau future continuous. Nah, hal apa yang perlu diperhatikan? Ini soal nomor 1. Kita bahas. We bla bla bla. Lalu kata kerjanya sleep in the room when our parents came. Ya. Nah, pembahasannya dia menggunakan to be were sleeping. Berarti kalimatnya past continuous tense. Mengapa? Ya. Mengapa? Karena di kalimat anak kalimat yang kedua memakai kata kerja bentuk kedua, came. Ya, yaitu simple past. Oke. Jadi simple past berpasangan dengan past continuous. Present, simple present berpasangan dengan present continuous. Simple future berpasangan dengan future continuous. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Jadi we were sleeping in the room when our parents came. Oke. Nah, ini past continuousnya yang simple past. Lalu yang kedua, perhatikan kalimat soalnya. I bla 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 write an invitation for my best friend at the moment. Perhatikan, analisa baik-baik. Apakah dia memakai past, present, atau future continuous? Ya. Apa yang perlu diperhatikan dari kalimat ini? Perhatikan signalnya at the moment. Ya. Time signal at the moment itu menyatakan now. Berarti di sini memakai present continuous. I am writing. Ya, I am writing. Nah, perhatikan soal yang ketiga. She bla 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 attend. Kata kerjanya attend an English class at 8 o'clock tomorrow morning. Ya, kalau dianalisa kalimatnya ada time signal at 8 o'clock tomorrow morning. Time signal ini dipakai untuk next precise time atau waktu yang akan datang, tomorrow morning jam 8. Berarti dia menggunakan future continuous tense. Maka she will be attending. Oke, jadi seperti cara menjawabnya. Oke. Nah, itulah contoh menganalisa soal.
sehingga nanti anak-anak dapat menjawab soal. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui WA grup atau Classroom, atau boleh mengulang video ini supaya anak-anak lebih paham. Nah, setelah itu nanti di deskripsi akan Bapak sisipkan link. Di link inilah tes yang harus kamu jawab. Oke, jadi I think that's all for today. Good luck and good morning.